Halo semuanya, perkenalkan saya Irina Nurkinasialdea. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan integrasi 4 paradigma besar teori kepribadian. Keempat paradigma ini terdiri dari psikodinamika, humanistik eksistensial, disposisi biologis, dan pembelajaran kognitif. Masing-masing paradigma memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana kepribadian manusia terbentuk dan berkembang. Tetapi semuanya saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kepribadian manusia. Paradigma pertama adalah psikodinamika, yang dikembangkan oleh beberapa tokoh yaitu Sigmund Freud, Carl Jung, Erik Erikson, Erich Fromm, Karen Horney, dan Alfred Adler. Secara umum, paradigma ini menjelaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh konflik bawah sadar, pengalaman masa kecil, serta dinamika dalam diri individu. Konsep kunci dalam paradigma ini meliputi unconscious, id, ego, superego, mekanisme pertahanan diri, archetype, dan kompleks Oedipus. Setiap tokoh memiliki pandangan yang berbeda. Freud menekankan konflik antara id, ego, dan superego serta peran alam bawah sadar. Jung menjelaskan adanya ketidaksadaran kolektif dan archetype yang dimiliki setiap manusia. Erikson memandang kepribadian berkembang melalui 8 tahap perkembangan psikososial. Fromm menekankan pentingnya hubungan sosial dan kebutuhan akan kebebasan. Karen Horney menjelaskan bahwa kurangnya rasa aman menimbulkan basic anxiety yang mempengaruhi kepribadian. Sementara itu, Alfred Adler berpendapat bahwa manusia terdorong untuk mengatasi rasa inferior agar menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu berkontribusi bagi masyarakat. Paradigma kedua adalah humanistik eksistensial yang dipelopori oleh Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Rollo May. Paradigma ini memandang bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang, kebebasan memilih, serta kemampuan mencari makna hidup. Konsep utamanya meliputi aktualisasi diri, penerimaan tanpa syarat, pengalaman fenomenologis, keaslian diri, dan keterasingan. Menurut Maslow, manusia terdorong memenuhi kebutuhan secara bertahap hingga mencapai aktualisasi diri. Carl Rogers menjelaskan bahwa perkembangan optimal terjadi ketika individu memperoleh penerimaan tanpa syarat dan memiliki keselarasan antara konsep diri dengan pengalaman nyata. Sementara Rollo May menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih, tetapi kebebasan tersebut selalu disertai tanggung jawab serta kecemasan eksistensial ketika menghadapi pilihan hidup. Paradigma ketiga adalah disposisi biologis yang dikembangkan oleh Robert McCrae and Paul Costa, Gordon Allport, serta Hans C. Eysenck. Paradigma ini menjelaskan bahwa kepribadian merupakan kumpulan sifat atau trait yang relatif stabil dan dipengaruhi oleh faktor biologis maupun fisiologis. Konsep utamanya meliputi trait, Big Five personality atau ocean, temperamen, neurotransmitter, dan genetika perilaku. Menurut McCrae dan Costa, kepribadian dijelaskan melalui 5 dimensi utama atau Big Five, yaitu openness, consciousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Gordon Allport menjelaskan bahwa kepribadian terdiri atas trait yang dibedakan menjadi cardinal, central, dan secondary traits, serta memperkenalkan konsep fungsional autonomi. Sedangkan Hans Eysenck menjelaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh sistem saraf dan terdiri atas 3 dimensi utama, yaitu psychoticism, extraversion, dan neuroticism atau dikenal dengan PEN model. Paradigma terakhir adalah pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh B.F. Skinner dan Albert Bandura. Paradigma ini menjelaskan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, proses berpikir, dan pengalaman belajar. Konsep utamanya meliputi pengkondisian klasik dan operan, efikasi diri, observational learning, determinism reciprocal, serta pengaturan diri. Skinner menjelaskan bahwa perilaku dibentuk melalui operant conditioning, yaitu melalui reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman. Sementara itu, Bandura menjelaskan bahwa individu belajar melalui pengamatan terhadap orang lain atau observational learning, serta menekankan pentingnya self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas. Sebagai kesimpulan, keempat paradigma tersebut saling melengkapi dan menjelaskan kepribadian manusia. Paradigma psikodinamika menekankan pengaruh konflik bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Humanistik eksistensial melihat manusia sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencari makna hidup. Disposisi biologis menjelaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh sifat yang relatif stabil serta faktor biologis. Sementara pembelajaran kognitif menekankan bahwa perilaku dan kepribadian dipelajari melalui pengalaman hidup, lingkungan, dan proses kognitif. Benang merah dari keempat paradigma ini adalah bahwa kepribadian manusia merupakan hasil interaksi yang dinamis antara faktor bawaan atau biologis, pengalaman belajar, proses mental atau kognitif, konflik bawah sadar, serta dorongan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengintegrasikan keempat paradigma tersebut, kita dapat memahami kepribadian manusia secara lebih menyeluruh daripada hanya melihatnya dari satu sudut pandang saja. Sekian dari saya, terima kasih.